Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kasih Dinas Islam Anggota Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Gading, Ibu Penyuluh Agama Islam Fungsional ya, Penyuluh Agama Islam DPK dan Penyuluh Agama Islam ASN Kecamatan Gading yang hadir pada acara munif di pagi hari ini. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka untuk sama-sama mengikuti kegiatan rutin kita triwulan 3 bulan sekali, yaitu monitoring dan evaluasi seksi Mas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo ke 24 KUA kecamatan di seluruh Kabupaten Probolinggo. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama arahan dan pembinaan dari Bapak Kasih Dinas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan regulasi-regulasi terbaru, tugas pokok fungsi terbaru, dan hal-hal lainnya. Pada beliau kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'du, yang terhormat Ketua IPARI Kabupaten Probolinggo, yang kami hormati Bapak Kepala KUA beserta seluruh staf. Mungkin ada yang double penyuluh ada di sini. Teman-teman penyuluh, baik itu yang PNS maupun non PNS yang hormati, mengawali kegiatan kita, mari Bapak Ibu sekalian, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita terima selama ini, baik itu secara pribadi maupun secara keluarga, secara organisasi, institusi dan sebagainya. Di mana nikmat-nikmat yang telah kita terima sampai dengan kegiatan ini dilaksanakan, ada kalanya kita sempat menikmati dan mensyukuri, minimal dengan mengucap alhamdulillah bil qaul atau dengan bil af'al, kita berbuat atas diterimanya nikmat Allah dan rahmat Allah yang telah kita miliki sampai dengan hari ini. Minimal kita telah mensyukuri bil qalbi, perasaan, merasa nyaman, merasa ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, besar, kecil, banyak atau sedikit, sirran wa alaniyatan. Ketika kita menikmati anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mensyukuri dengan 3 cara itu. Tetapi ketika kita tidak menikmati, padahal kita sudah diberi nikmat oleh Allah, tapi ada yang tidak menikmati. Kadang-kala kita memang lupa kalau kita sudah menikmati dan menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan. Atau kadang-kadang kita tidak ridho dengan nikmat yang itu. Karena kita mungkin tidak sadar bahwa
Allah memberikan nikmat anugerah kepada kita itu berbeda si A dengan si B. Jarang yang sama itu, bahkan tidak diketemukan yang sama. Persis itu, tak persis. Cara nerimanya saja dan datangnya saja mungkin berbeda. Kadang si A itu mendapatkan rezeki dari Allah dengan mudah sekali. Dan barokah sekali, tidak hilang-hilang. Cukup sekali. Nyaman sekali kelihatan. Itu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Ada kalanya gampang oleh, maka stado. Gampang deh, tengil kasih hilang. Kadang ibu sebodoh. Secek, ya keliru alamat. Maunya dapat duit miliatan 3,5 M, ternyata jabatannya dilepas, Pak. Karena pingin ngadili perkara, terima duit, ya. Atau cuman perantara saja. Ternyata dia juga membawa nikmat yang sudah diberikan lama ada di dalam rumah. Karena dicurigai adalah hasil dari gratifikasi. Kadang hal itu sulit kita menerimanya. Melarat soalnya. Ini hampir sedada ini. Berkat oleh pelokoning iman. Lemah larat soalnya. Kila kasada. Temak kasah pasti ya. Lolen je melarat. Kasta dia naruh bareng dia. Iya, nyendemin tengah embung, begal sepeda motor begitu kena, selala tak ada, saya berdaya bengkoi keluar, nepus nih penjara. Gitu. Itu gambaran-gambaran yang terjadi kalau saya simpulkan sekalian, itu tidak ridho menerima nikmat Allah Subhanahu. Karena mereka merasa dirinya tidak sama dengan orang yang lain. Kalau kita itu dangak nengok nikmat saya terima Prabowo Bi Gibran, Pak. Karena bila saya wakil presiden. Nah iya. Jadi umur kita masih hijau betulan. Apa tuh kita tahu, Pak. Di penteran Pak saya ketat dalam umamiran Pak, tamam ini pasang ada asin Pak saya ketat. Gitu. Cuma itu sudah ukuran. Allah naruh itu tidak akan salah alamat. Tentunya dia akan nikmat menerima itu dan mudah-mudahan mensyukuri orang-orang seperti itu. Ketika kita diberikan nikmat tingkat presiden, mungkin ini juga enggak kuat juga, Pak. Gampang dapatnya, mungkin gampang hilangnya juga. Ya, karena oleh seminggu masuk masa akhir ICU. Tak kelar dari pertanyaan orang-orang dan lain sebagainya. Itu nikmat-nikmat itu sekalian kita sadari bahwa apa yang kita miliki ini sedikit atau banyak demikian pun karsana Gusti Allah pun terima sebagai takdir. Kalau sudah seperti itu adalah kita akan bersyukur kepada Allah, nyaman ridho dari takdir Allah SWT. Kayak Pak Ulum ini sudah dapat P3K, kinoro ujian PNS, Pak. Lulus boleh. Apakah ini tidak syukur nikmat? Syukur nikmat, Pak. Karena masih ikhtiar ini. Ikhtiar kan belum tentu nanti keterima. Begitu sudah keterima adalah ikhtiar. Barangkali hal semacam ini sekalian kita kembali kepada mensyukur nikmat itu diberi Gusti Allah, la in syakartum la azidannakum. Di bahasa la azidannakum itu bukan akan lagi, tapi dipastikan Allah akan memberikan tambahan nikmat. Taukid lagi. Tak ragu ya, genah dan genah. Dari sisi apa yang kita syukuri nikmat itu? Kalau itu yang disyukuri terkait dengan rizkinya mungkin bisa jadi kalau gajinya tak keongke, dalam boropan sejuta Pak kasih udah ongke menolong. Mungkin nikmat lain yang diberikan adalah pada asidanak kemana gua. Nah, dengan itu sekalian mungkin Anda lebih bahagia, lebih nyaman, lebih tenang dan seterusnya. Nah, karena rezeki tidak harus berupa uang. Bisa jadi
Kalau dengan teman yang sampai 3K mana nih Pak? Kan Pak. Ini udah ya. Ya, dulu dengan mensyukuri bilhal, bilhafal ketika menjadi honorer 1 jutaan dan malaikat pantas menghulu mereka ke uang. Nasi dan aku pongke bangkat tapi rezeki lagi. Hah? Oh lah ya itu. Tapi satu sisi ada kekurangan kan itu. Tapi tak kapar tuh nih kan. Saya ini KUA yang ke-23 Pak. Saya tidak ceramah dengan jenengan, tapi saya mengingatkan saya pribadi juga jenengan tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah itu, bahwasanya apa yang kita kerjakan selama ini kadang-kadang kayak tadi salah tak ada maki ngersuno ya ngersuno, sehingga tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang itu merupakan kewajiban sebagai balasan dari hak yang sudah kita terima. Sekalian sehingga dengan harapan bersyukur seperti ini 24 kecamatan sudah saya sampaikan, mudah-mudahan nanti dengan bersyukur panjenengan ini nikmatnya berpihak kepada apa yang kita kerjakan hari. Hari 5 tahun nungguin galak berjadi serotar KUA itu keren masuk kira masuk. Tanya tak apa-apa. Hari pantas ya pom. Ada yeruwa tak ada yeruwa. Kan doa kita akan ke sana. Jadi nikmat itu yang kita tunggu. Saya mengharapkan teman-teman dari 24 kecamatan yang mendaftarkan diri penyuluh calon P3K ini semuanya diluluskan oleh Allah SWT. Saya juga punya asumsi begini, punya keyakinan lulus tahun ini teman-teman masuk rekrut ke P3K, karena secara kumulatif penyuluh kita seluruhnya 52.000 yang non PNS pada saat itu. Pak Direktur itu masih Pak Santur Bahri berkeinginan untuk mengangkat teman-teman ini semuanya di tahun 2021 yang lalu. Setelah diajukan ke PKN pada persyaratan yang tidak cocok, salah satunya adalah ijazah harus linear. Maka diambilnya yang linear ini 2022 dulu termasuk ini. Yang tidak linear maka minggir dulu. Paksa datang di Dirjen Bimas Islam tetap mengusahakan tentang ini, bagaimana teman-teman bisa masuk semuanya. Tambah dikuatkan oleh Menpan RB Pak Anas yang juga kebijakannya memihak kepada kita semua. Karena saya juga berasumsi Reng Banyuwangi punya penakan dan menjadi sekitar yang tadi. Iya, penting itu. Cocok. Ya saya ingin jadi macam jangkat, mohon mereka iya bagian calon P3K kita lulus kan. Iya, tidak sedikit beliau keluarganya, sahabatnya, dan juga murid-muridnya. Ya, juga diberikan itu. Khawatir kebijakan Menpan RB sebelumnya tidak melihat ke bawah. Tidak pernah jadi bupati, tidak pernah jadi warga organisasi yang terbang. Kalau beliaunya kan langsung melihat kondisi di bawah, pernah jadi bupati. Sehingga teman-teman yang ada di pejabat pada saat itu, wah ini harapan besar teman-teman calon P3K atau PNS ke depan. Maka ikutlah pada saat itu dari 52.000 ini dengan diseleksi ijazah linear yang agama keagamaan itu lulus sampai dengan 2023 sebanyak kurang lebih 35 sampai 36.000. Dan sisanya asoban sampean ini kan? Asoba. Asoba. Asoba itu tali jelingan, Pak. Era kok langsung deh kan. Karena ini boleh dikatakan waris, Pak. Tirka. Mau tirka kan sekarang kalah. Hah? Kalau kadang banyak sekone, banyak tetap kelakar. Tapi sekone kelakar. Karena satu gitu mengajar kan tirka. Sehingga sisa 14.000 sampai 16.000 inilah maka turun kebijakan pula. Coba sampean pelajari tanpa melihat latar belakang ijazah. Sampai paket C pun juga boleh daftar.
Saya rapat koordinasinya di Jakarta, berpikirnya semua rekrut ke penyuluh tanpa melihat latar belakang ijazah. Loh, yang penyuluh sekarang Pak, yang ijazahnya paket Pak. Wah, jadi iya Pak. Jamatura, jadi ya yang itu perlu pikirkan. Gampang, tetap dia jadi pegawai tapi taruh kawanan, jadi pramu atau komisaris. Oh, kalau gitu oke. Ini beda asbabul wurud tetap tinggal hari ria gitu. Jadi para kasih bebas yang hadir pada saat itu kapit semuanya se-Indonesia hadir di Jakarta dengan Pak Dirjen belain panjenengan semua gitu untuk masuk ke sana. Maka nanjan Pak Harto bela P3 Mekanika lebih banyak lulus daripada tak lulus. Sudah berasumsi seperti itu. Iya. Masa negara keluduk jauh bi ojen negara-negara. Kalau keluduk biasa ojen tak kata ojen nang sini ojen beres ya kita sebeda-beda ojen. Karena beda tanda-tanda kan seperti itu. Oleh karena itu maka tadi itu perasaan hati itu untuk tawakal pada Allah itu saya kembalikan salah satu mungkin doa yang kita yang bisa kita dekatkan diri kepada Allah dengan cara bersyukur. Mensyukuri apa yang kita miliki hari ini. Karena yang pagi dengan ini bukan apa sekarang. Tak ningali bejereun kata. Yang kakada kan yang kakada gitu kan. Yang penting masuk kade. Apakah itu jadi penyuluh tahu saya ngaden. Apalagi itu jadi pramos. Mun kula jawaban kula kita ya. Kakun kula sojeng mancing ya der kor bejer. Salah kala mancing ya der dari kakak cocok. Penting kok kakak. Itu yang kita tunggu sekalian. Nah, ini insya Allah kebijakan ini sudah memihak kepada teman-teman tanpa melihat latar belakang ijazah, sehingga teman-teman yang sudah S1 insya Allah semuanya masuk ke calon peserta. Berarti saya tak S1 tak? Alhamdulillah. Iya. Tapi S1-nya yang masuk ya? Ya. Yang ini belum masuk, Pak. Ya. Masuk tahap 2. Kenapa? Ada Pak Hadi ya tahap 2. Ano, PAW itu? Bisa tabung. Terlambat kemarin, Pak. Iya kan? Terlambat. Bukan terlambat. Di PDN-nya mah tahap 2. Di PDN juga ada keterangan ikut tahap 2. Oh sampean apa gitu? Iya. PDN-nya. Oh, ano, report victim. Sama aja sibuk, bilang PDM temu, sibuk. 10 lah ya, 10. 12 tak? 12 ya. Ya, tak padukan dia kiai nama telepon kiai. Apa-apa. Ya. Itu bagian tidak. Hah? Bisa jadi. Ya jere pada bola. Jere yang penting tapi bola. Letak sawu jere sekali kata ya. Ini posisinya di posisi Presiden Prabowo. Ini jalurnya tembus. Iya. Ya, Pak, mudah-mudahan walaupun di tahap 1 2 kami di Kementerian Agama dan Pendidikan berharap semua teman-teman itu masuk. Ya, masuk. Terkecuali kami sudah upayakan dari BIMAK juga, IPARI juga, UP juga, kepala juga sangat mengharapkan teman-teman masuk. Oleh karena juga kami juga melihat begini Pak, di belakang jenengan banyak angkatan kerja juga adik-adik kita yang sudah lulus 1, 2, juga membutuhkan ruang itu. Sampai jadi dapin yang honorer ini maksud saya dengan lelah kan. P3K jadi dapin lebih peluang angkat PNS. Iya kan dia punya sangat ribu dengan itu. Adik-adiknya. Tapi kudu sok di pensiun. Makasih di pensiun Pak. Kok atau di pensiun Pak tanya mati. Iya ya. KUA saja masih ada kurang berapa? KUA kita masih kurang 3 orang. Dan sekarang itu aturannya boleh dari fungsional masuk ke kepala KUA. Kayak Abu Sulus boleh jadi kepala KUA. Ya, perempuan boleh. Kepala KUA kan bukan penghulu kan. Hanya kepala kantornya.
kepala kantor. Jadi yang kepala kantor saja, nanti yang menikahkan terus penghulu. Ini peluang Pak bagi teman yang lain kayak jenengan penyuluh-penyuluh ini bisa ada ke penghulu nanti. Karena kalau bakal awalnya sudah perempuan. Peluang. Aturannya seperti itu, PP 24 terbaru. Dan diambil dari struktur mana saja boleh. Guru pun mau masuk ke sini silakan jadi kepala wadah. Apalagi memang penghulu atau penyuluh. Jadi kita dengan KUA. Gampang aja beralih dengan alih jabatan dan seterusnya boleh. Hanya risikonya kalau itu fungsional kayak penyuluh ini gajinya lebih besar dari kasihnya Pak. Iya ini grade-nya 11 saya 9. Sampai grade-nya 11 saya grade 9. Dengan Pak Ulum aja baru diangkat sudah besar Pak Ulum gajinya. Iya ini grade-nya 11. Ini grade 11 saya 9. Kan jauh kau jadi 2 kan. Dina 2 negara begitu pertama benar. 11. Jadi kalau tidak begitu semangat, tidak mau jadi kasih. Karena gajinya lebih besar penyuluhnya daripada saya. Mantap kan orang grade saya kan 9. Bahkan bener kan di Terang. Hah? Apalagi 4 saya aja 4A ya Pak. Ini gajinya ini mestinya bukan di Probolinggo, harus di minimal provinsi. Pejabat provinsi. Betul di provinsi. Gampang gading di beberapa negara provinsi. Karena ini kelas Kakanwil lah. Jadi jabatan ini kelas Kakanwil. Grade-nya lebih tinggi jauh dari sini. Tapi ini fungsional ya, ini fungsional. Jabat fungsional itu jabatannya sampai dengan 60 tahun. Ya, kalau ini madya nanti bisa sampai 65 tahun. 4C. 4D sampai 65 tahun. Nah, cuma itu kalau fungsional itu pejabat yang fungsional memfungsikan dirinya sebagai fa'il sekaligus sebagai maf'ul bih. Ya bertindak sebagai fa'il sekaligus maf'ul. Bukan naibul fa'il bukan, tapi fa'il sekaligus maf'ul. Dia bekerja sekaligus adalah mengerjakan dirinya sendiri. Mengerjakan tugas ya dibuat sendiri, dinilai sendiri, dikoreksi sendiri. Ciri khasnya adalah tidak punya anggaran. Anggarannya yang dibijro dah sebagian gaji 11 terdosa do temoro boro rapat makaman iri karwasa yang kuih. Dan tidak punya kantor khusus karena tidak punya anak buah. Jadi Bu Sulus ini kantor di sini sama Pak Ulum ngampong ke Pak nulis karena fungsional. Boleh di masjid. Termasuk pengawas Pak. Pengawas juga ngampong karena fungsional. Dia tidak punya struktur di bawahnya, tapi kok ada KKM itu mitra, ya, kepala sekolah mitra beliau. Di dalam kerjanya koordinasi. Tidak guru, kok rapat desa, jadi TV belum. Karena fungsional, fa'il maf'ul. Gajin TV, indin TV, langsung lakukan TV, pada TV. Kalau struktural beda Pak, struktural ini gaji, ini kayak ini kan struktur berhierarki, hierarki, struktur do bobo di atas. Ada pimpinan, ada bawahan, ada staf, ada anggaran. Jadi yang di negara. Kita di situ. Demah ke sorot aja, ini anggaran ini Pak. Tidak luang dong beda Pak. Mon perlu ada seakan boleh Pak. Oh ini Pak. Kita mau dan belen Pak. Bener nih. Kayak ini ada yang kena. Grade-nya lebih bawah. Tapi punya anggaran dan punya staf. Punya kantor, gitu Pak. Jadi strukturnya seperti itu. Kerjakan ini, limpahkan disposisi. Kasih ke partai, tarik diru kerot aja kerot. Belum deh. Kayak kepala KUA struktural Pak.
maka punya kantor, punya bawahan. Maka ini punya staf, punya pramus. Pekerjaannya diatur di situ. Pak Mulison punya anggaran, Pak. Tuh. Dengan menikahkan ke sana Pak Mulison 1 orang. Pak Mulison itu juga sudah dianggarkan Pak oleh anggarannya. Jalan desa bederuan lah. Pertanda tangan masih ada. 10 kali pernikahan, ini 10 kali pernikahan yang gaji sudah disiapkan. Gajinya 9, tak luar. Sejauh cakang aja dan jen tak luar. Kalau ini jen cakang aja jen tak ada. Itu perbedaannya. Nah, nyamannya di situ adalah fungsional, bisa memfungsikan dirinya, memposisikan dirinya sebagai. Kalau struktural macam-macam, kalau udah tengok. Menteri tak masuk ke intelijen juga tahu. Nanti yotek lare. Karek milih nanti jenengan. Tapi ini kan semuanya fungsi kepenyelusuran. Kemudian pekerjaan ini nanti sampean dalam 1 minggu akan di durasi 37,5 jam dalam 1 minggu. Kalau itu guru atau sekolahan itu adalah sama 37,5 cuma dibagi 6 hari. Kita 5 hari kerja. Kalau dihitung rata-rata maka sehari kerja kita adalah 7 jam ada di kantor ini. Nanti kalau sudah PNS atau PDKK dengan seperti jangan seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan ditugasi 1 minggu 1 kali, kadang-kadang 2 kali. Jadi kita masuk. Karena ada yang masuk cuma tanggal 1-2 saja, banyak mau diklitik melalui ambu Pak ATM ya, padahal itu tak ke kantor ATM ambu kantor. Jangan-jangan ini masuk tasyakur bil halnya, jangan seperti ini. Ada yang tapan terjadi tak ya takut staf sebelah kanan ini melaporkan sebelahnya Rocket tadi Atin melapor tak cocok nih kata salah ya ada tani madya sejuta ya gua ini nyerap pergi nyari lain jebera itu sekalian. Kalau itu sudah nyampe nanti masuk ke PDKK sama tahun ini jangan nyabang, jangan jadi yang lain. Jadi satu, jangan sampai satu anggaran dengan APBN. Ya. Lepas sudah ke pekerjaan yang lain. Milih sejak hari ini. Sampai komitmen mau guru, apa terserah pekerjaan yang lebih komitmen. Jangan hari ini. Sejak hari ini. Kalau sudah nanti sampean jadi, eman-eman sudah. Karena ada teman yang mundur, ada pilih sertifikasinya, pilih yang ke guru, ada yang tidak diizinkan ke suaminya, terus tetap jadi honorer saja. Jadi nyaman nerima nikmat dari Gusti Allah seperti itu contoh prestasi. Jadi jangan cabang-cabang lagi nanti. Pertanyaan teman-teman besok, kalau nyabang jual telur, Pak, buat apa-apa, jual biar aja mah tak apa-apa. Boleh. Artinya yang instansi ini yang sumber anggaran, sumber bayarnya dari APBN. Tukang telur. Intinya mah aja mbak apa? Sumber negara. Iya, yang dari sumber negara, satu APBN yang tidak boleh. Bukan dari sumber negara. Oh, toko, tidak apa punya toko tapi tidak apa, tapi jangan sampai mengganggu, jangan sampai mengganggu dinasnya. Ya, lepas itu, kalau mengganggu dinasnya, ya nanti jadi catatan juga bagi kita. Justru ini tidak baik. Ya itu kan jadikan sampingan kegiatannya. Ya, kayak kalau nyontohkan saya sama, di rumah saya juga bertahan. Saya juga tanam bako. Musim kacang tanam. Kalau ada orang ke pasar Wonwasi bawa sapi, mungkin saya juga jual sapi. Musim kambing jualan waktu anak-anak, saya jual kambing juga. Dan juga petani peternak juga. Tapi saya tidak pernah mengganggu atas dinas saya. Karena sudah saya wakafkan diri ini untuk Kementerian Agama dengan 37,5 durasi bekerjanya, komitmen bejer gelondongan sebulan. Ya. Hari saya ke karena yang bejer hari Anda masuk sehari kita potong no problem. Ada gelondong. Negara bayar
dengan durasi 37 jam setengah itu dengan gaji sebesar ini, tukinnya sebesar ini kerjakan diberikan 1 bulan. Lengkapi itu. Ketika tidak lengkap, negara tetap bayar lengkap, Pak. Tidak masalah hari ini, tapi aku yang Gusti Allah hari nerima gelondong. Jaring lah perjanjian to kalau telo petok komale mak seminggu makanan ning 3 jam seminggu. Oke, beje ngelak pancet. Sama aja tak masalah. Ya senerema pakai dengan bisa. Kembali ke tadi jen banyak bojoron maksudnya soker bibi ini. Biaran jen tak rokon bi tetang ketak rokon. Panas delem, Pak. Bejeran diterima pekerjaannya tidak seimbang dengan pekerjaan. Itu sekalian. Oleh karena itu mari itu kembali kita sadari, nikmati pekerjaan ini. Saya terima kasih ke jenengan semua. 5 tahun atas nama Kementerian Agama sudah komitmen melaksanakan SK itu sampai nanti 31 Desember 8 tahun. 8 tahun. Ya 8 tahun. Kasaki bon Allah terima belum tahu. Maafin kula Gusti. Ya Allah dai tapi tahajud pon kok. Ya. Nikah kula sebongkarin sekali belum tahu. Kagare sekali BNI iki kira 2 bulan. Ini mun barokah ya Allah cekak itu berapa puluh tahun Pak Jiro jatuh per sebulan mendelong. Rela yang berkat. Kalaning sejuta tadi yang berkat. Agare apa bahan? Ya rela kan. Karena tanpa ngautang kata tangke gua. Kerja saya ocer. Hari dah nemu tuh di otang. Kedua sekalian, saya program ini BIMTEK, teman-teman kapan itu sudah di BIMTEK untuk mengukur kalibrasi kiblat. Wah nanti kalau sudah semuanya dapat ilmunya, saya minta teman-teman penyuluh, masing-masing penyuluh lakukan setiap bulan mengukur 1 musola, 1 masjid. Ukuran arah kiblatnya, AIW-nya atau sertifikatnya, SKT-nya. Akan muncul nanti per bulan di Kabupaten Probolinggo itu 202 musola, 202 masjid. Karena penyuluh 202 semuanya. Jadi kalau 1 orang ngukur 1 masjid 1 bulan, 1 musola 1 bulan, sip tahunnya nyambung sebulan aku aja 1 juta aja. Ini kurang remah. Di Probolinggo akan muncul 404 tempat ibadah yang sudah legal. Formalnya sudah pasti, kemudian secara syar'i, secara ilmu fikih, kemudian benar arah kiblat sebagai tempat. Bisa jadi Gading itu kalau bulan itu tak ada saya ukur. Dan Pak Toto sampai ngokor kuburan di gitu. Kok tak loro dodo. Karena kalau serentak ini bisa jadi nasional nanti Pak. Tidak ada bandingnya lah. Tuh, jadi secara nasional masih akan serentak Kabupaten Probolinggo akan terjadi pengukuran. Kalau nanti sudah oke teman-teman sudah clear ini, kami juga insya Allah Bimas Islam akan memfasilitasi BIMTEK terkait dengan Ru'yatul Hilal dengan hisab. Jadi BHR-nya Badan Hisab dan Ru'yat kita gerakkan memberikan pelatihan kepada teman-teman dulu mampu dalam bidang menghisab hitungan tanggal hilal setiap bulannya sampai setiap tahunnya dan meru'yah awalus sana akhirus sana. Itu akan kita berikan ke jenengan semuanya sehingga nantinya ketika kita sudah dibutuhkan bila telasan aku telah tasate dan ya. Yang satu nanti rating NU Kiai Madeje. Kenapa Kiai? Nanti dari BC kuliah naik kok. Oh. Terkait BC dia masih suku kapan di BC kok. Bila saat lah sahabat nak. Nanti dari BB. Begitu tengah malam ternyata sore dulu kalau pada tengah malam. Joko langsung ngelaju itu. Apa jangan? Atlas nak kue kok. Mari sahur. Ngocah. Ya Kiai ngodet dan jendeyek.
Saya temukan saya tuh rasanya di protes orang awam itu sudah selak rasa lambat, udah remaja. Ini saya belajar dulu tentang itu. Oleh karena itu maka ditularkan ke teman-teman penyuluh. Kita punya nanti 1 bulan sebelumnya kita sudah tahu nanti. Apalagi punya Pak Mulison, pelatihnya Pak Mulison. Ya. Pelatihnya Pak Mulison sendiri, Pak. Hanya ada beberapa orang di Kabupaten Probolinggo yang bisa tentang itu. Iya. Di suatu saat nanti dan sahabat datang, jadi penetapan ya nisfu Sya'ban sudah ditetapkan, awal lusananya sudah ditetapkan di situ. Keluarlah imsakiyahnya sebulan sebelum muncul lah imsakiyah produk KUA Kecamatan Gading. Oh, mantap ada. Pasang logo foto sampai kapi. Sebarkan ke toko pada mana kon kawa kapi, penyuluh. Hari tim mereka tim apa terasa gini malam ternyata istiqmal ada lu semasa nih 1/2 kilo lah ada coba ada peren penyuluh Gading. Oke, habis setelah nah, selama ini kan kita kebalik, Pak. Ya, di rumahnya teman-teman penyuluh ada di masjid banyak. Yang masjid jangan ke imsak gitu kok. Toko emas Probolinggo. Kabar goreng tak kelampian. Imsakian ada makanan toko emas. Dia mau ring memang ada. Paling enggak banter Dipa Kraksane gua. Itu imsakia. Padahal itu orang-orangnya kan banyak Cina, Pak. Tapi imsakia kok punya. Jadi mancing reng Islam boleh berjursa berjiruan. Ada balik ke depan toko-toko kira punya produk gading dari rumah. Dan guru tinggal congok. Buka ke kurang 5 menit jeduh. Cocok keburu dia. Bisa jadi cocok. Jelas berdasar sarai gua. Ibu bertolak BHR Gading. Itulah sekalian, saya berharap seperti itu. Saya kembali lagi ke awal tadi. Ayo kita kembalikan serahkan doa Allah. Udah oli astajib lakum kalau kata kita. Jangan ada yang ragu aja dengan semuanya. Bismillah. Jangan ikut-ikutan jenengan teman-teman yang tidak ada harapan. Karena di grup begini, lah kok ada harapan hari maju lagi, wah. Hari bilang ngomong bilang, jangan orang ujian P3K aja lah. Demo hari kemenang lagi, demo jangan. Itu 5 tahun ada kan belum tahun dari sejuta. Salahnya pada doa terus. Melong-bolong yang doa tamam bertambah bajiro. Iya, lebajiro Pak. Tapi lah tahu lebajiro tadi obat fajir pada timba. Pada fajir itu lacot. Karena fajiro. Itulah mungkin sekalian. Makasih. Saya terima kasih dengan sudah 8 tahun, ada 5 tahun ngabdi ini dan agama terben Allah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak ditambahkan secara teknis terkait dengan rekrutmen ini. Dan apa yang dikatakan bagi organisasi bisa menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit menambah pertama tentang evaluasi ya, karena ini adalah monitoring dan evaluasi per triwulan. Tentu yang di Munif ini adalah KUA dan segala perangkatnya yang ada di dalamnya, termasuk juga adalah teman-teman penyuluh. Maka mengingat bahwa tugas pokok fungsi penyuluh itu adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada keagamaan dan pembangunan kepada masyarakat. Tentu
itu tidak cukup untuk dilaporkan secara tulisan. Tidak cukup dengan tulisan, sampai itu saya yakin Anda sudah melakukan tugas di kelompok dengan masing-masing. Tetapi itu juga harus dilaporkan secara tertulis dalam sebuah bentuk laporan. Maka setiap triwulan ini kami juga merekap laporan-laporan teman-teman yang sudah masuk ke seksi Bimas Islam. Kalah aja lah. Merasa sudah tidak sempurna. Malaikat melapor sokor kaki ini ke pangeran dia lah. Beri dair. Maka rekapan kami, berdasarkan rekapan kami sampai bulan September ini ya, karena kita nulisnya di bulan November, tapi saya rekap sampai bulan September ini. Untuk Kecamatan Gading masih ada beberapa orang yang belum masuk. Untuk Kecamatan Gading ini kemarin ada yang nyetor. Iya. Hari apa? Hari Jumat. Oh, hari Jumat. Berarti sudah proses monif ya. Berarti belum saya cek lagi masih. Sementara yang ada data kami, Gading itu masuk sampai mulai bulan Juni. Juni belum ya? Sudah Jumat kemarin ya. Sampai Oktober dong. Ya. Berarti sudah masuk di TSP. Kemudian yang sebelum Juni, Mei, April ini ada satu orang yang istiqomah. Laporan itu masuk ke Bimas. Oktober. Bukan di sini. Buat 3 kan 2 minimal. 1 aktif sini, 1 ke kantor, 1 nulis. Alhamdulillah kalau sudah lengkap semua segera disampaikan ke seksi Bimas. Sopong malaikat laporan tak tasakur. Jadi sebelum sampai ke seksi Bimas, saya anggap itu masih belum laporan. Jadi saya rutin tiap hari Jumat biasanya saya cek ke PTSP itu. Dan info. 2 minggu yang lalu. Ya. Ini karena saya proses monef, jadi masih belum ngecek. Soalnya Jumat ini besok atau Kamis besok. Biasanya setelah monef ini banyak ada. Monef berakhir hari ini Pak, terakhir kita monef hari ini. Tahun 2004 triwulan ketiga. Pada triwulan keempat kalau kita boleh. Untung kita pensiun dulu gitu. Jangan orang tak kasih Bima pensiun. Jangan wah. Wah. Sudah rahasia tak terlalu Pak. Kecuali yang kati wakil bupati tak masalah. Pensiun kagak tak masalah. Lanjut. Oke, ya jadi laporan itu adalah sebagai bentuk divisi kita bahwa kita sudah menunaikan kewajiban, kita sudah mendapatkan hak kita. Anda tidak pernah telat dibayar HR-nya. Kalau non PNS ini sebelum tanggal 10 sudah cair semua ya. PNS-nya. Jalan itu tidak terlepas dari cepatnya parafnya Pak Kasih juga itu ya. Kalau ada paraf tak jadi. Paraf tak jangan makin akun. 2025 tak jadi. Jadi kewajiban kita ini laporan-laporan harus segera terpenuhi. Biar kemudian tidak di kemudian hari jadi temuan ketika ada pemeriksaan dari dirjen. Nah ini kalau kemudian sampai terjadi temuan di belakang hari, Anda sudah kadung terekrut jadi P3K, sudah lolos. Tapi di kemudian hari ada pemeriksaan dari dirjen, kok ada ketidaklengkapan laporan dari yang bersangkutan personel ini. Maka meskipun Anda sudah dapat SK, itu masih bisa dievaluasi kembali. Evaluasi lagi ya, sudah berdasarkan temuan-temuan itu. Nah, karena untuk menyelamatkan biar sama-sama selamat, mari kita penuhi kewajiban kita, termasuk salah satunya adalah laporan. Nah, kalau saya dan Sri Mas itu punya bukti-bukti itu kan enak menyajikan data-data kelengkapan teman-teman itu ketika ada pemeriksaan. Tuh, jadi terkait dengan itu. Kemudian yang kedua,
berdasarkan perkembangan dari pendaftaran P3K ini, alhamdulillah saya pantau terus teman-teman sampai tanggal 4 sudah submit semua ya, sudah terkirim semua dan tidak ada masalah. Saya baru dengar kalau Mas Badrul ternyata masuk di tahap kedua juga nanti, ada apa-apa. Tahap kedua betul katanya. Tahap kedua juga banyak, yang termasuk yang PAW 11 orang. Ya, PAW 11 orang penyuluh ini ada yang sudah masuk di tahap kedua. Jadinya lebih besar ya. Nah, kemudian ini nanti kan sudah muncul dengan di formasi itu sudah muncul. Tidak tahu yang Khairul ini munculnya penyuluh juga ya. Lebih aman di penyuluh ya. Soalnya saya lihat di formasi barunya dulu masuknya di Bengkulu malah. Tapi ternyata informasi dari teman-teman kalau memaksakan masuk di Bengkulu tidak match dengan SK-nya, SK bahwa dengan penyuluh. Ya. Kalau seperti Kota Anyar, staf memang yang munculnya di PDM penyuluh ya. Nah, itu nanti silakan belajar bersama sudah tinggal menunggu pengumuman ya. Tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi administrasinya. Setelah itu ada masa sanggah. Kalau Anda merasa sudah lengkap, silakan sanggah kalau misalnya tidak lolos. Jadi ada pengumuman pas kalau sanggah baru tes. Tesnya apa? Ya, ini tanya ke siapa? Belum ini Mas Ulum ya, dia sudah pengalaman gitu. Tapi saya pikir kalau P3K ini tidak terlalu sulit seperti hanya PNS. Hanya passing grade-nya cukup rendah. Tidak. Nah, kalau saya baca di laman web PKN itu perkembangannya ternyata untuk pengangkatan P3K tahun ini sebenarnya akan terangkat semua, tapi dengan 2 skema. Sepertinya. Kalau di masanya Pak Ulum ini, jadi tes yang tidak masuk passing grade itu sudah dibiarkan tidak lolos. Tapi kalau sekarang kayaknya skemanya 2, jadi tes semua. Nah, siapa yang masuk di passing grade? Ini passing grade ini belum muncul masih. Biasanya di mendekati tes nanti belum muncul passing grade-nya. Siapa yang lulus di passing grade itu nanti yang disebut akan menjadi P3K yang full time, penuh waktu. Nah, mereka yang tidak masuk di passing grade-nya itu di bawah passing grade, kayaknya ini nanti akan masuk di skema yang kedua, yaitu penyuluh yang paruh waktu. Yang gimana aturannya saya belum tahu masih. Itu sekedar saya baca, narasi yang saya baca itu. Oh begini, artinya tidak ada yang tidak akan lulus tahun ini. Karena memang program pemerintah kayaknya akan menuntaskan. Nah, kalau yang sebelumnya tidak lulus ya sudah tidak lulus, kembali ke penyuluhan PNS biasa. Kalau sekarang kayaknya semuanya akan terangkat dengan 2 skema itu. Walaupun nilainya kecil. Iya. Ya kalau kecil kan tidak masuk passing grade maksudnya. Tidak masuk ambang batas minimal. Full time itu durasi kerjanya. Iya Pak. Iya sebahaya. Kalau yang full time dipastikan dia akan masuk di KUA dengan tipe A dan C. Nah, Tapi ketika yang tidak ini akan masuk ke tipe C-nya Pak. ya, Tipe C ini biasa KUA beri pegunungan, Sukabura, Sumber, Biru Pak. Kalau yang kayak SPSN itu bisa masuk ke tipenya sudah. ya kita lihat saja nanti ya, apa ya. Perkembangannya ke depan seperti apa, saya kurang tahu juga. Ya, kalau lulus kok, jeng-jeng kan ngapa nggak usah lakon lah, pokoknya banjir gua. Ini masuk P3K ada Kak. Itu barangkali ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang jelas. Biasanya dibawa sama koordinator. Ya nanti dibawa ya. Cukup. Dua, Mas. Masih ada dua.